maksud dan tujuan, menanyakan kesediaan, ya, menjelaskan teknik dan prosedur yang akan dilakukan, ya, seperti itu. Langsung ke tahap kerja, ya. Tahap kerja tadi yang saya sampaikan di awal, kita langsung ke pemeriksaan dada, ya. Oleh karena itu kita butuh menjaga privasi, ya. Jadi awali dulu jaga privasi klien, ya. Kemudian universal precaution-nya cuci tangan, sarung tangan, ya. Udah itu. Kemudian sebelum itu lagi, ya, sebelum pemeriksaan dimulai, kita tanyakan kepada pasien apakah sudah buang air kecil atau belum, ya. Jadi hanya untuk memastikan bahwa kandung kemih pasien itu kosong. Kenapa harus kita pastikan kandung kemihnya kosong? Untuk mencegah distensi kandung kemih. Emang kalau kandung kemihnya mau distensi kenapa? Apa? Apa? Rahimnya kenapa? Nanti kalau lagi pemeriksaan rahimnya itu jadinya kayak nggak kerasa gitu, terus ibunya jadi sakit gitu. Rahimnya nggak kerasa gimana? Maksudnya tuh Bu kan Tidak teraba. rahimnya jadi geser Bu. Oh, ya. Jadi alasannya kenapa kandung kemih harus kosong? Jadi kandung kemih itu kaitannya betul dengan rahim, ya. Jadi kalau misalkan, jadi pada ibu postpartum kontraksi rahim itu tetap harus terjadi. Tujuannya apa? Ya, karena untuk bisa rahim nanti kembali bentuknya seperti sebelum hamil, gitu. Dengan berkontraksi nanti rahim akan mengecil, ya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya perdarahan, ya. Kalau kandung kemihnya penuh, rahimnya nggak berkontraksi, maka resiko untuk mengalami perdarahan, gitu. Kok bisa, Bu? Kenapa? Kenapa kalau rahimnya nggak berkontraksi terus jadi perdarahan? Karena lemes. Nggak tahu, ya. Jadi karena rahim itu, gitu ya, pada saat setelah melahirkan itu banyak pembuluh darah yang terpotong, ya, khususnya itu pada bagian penempelan plasenta, ya. Plasenta itu bisa nempel, ya kan, tujuannya juga untuk sebagai sumber nutrisi ke janin, ya. Nah, lewatnya apa? Pembuluh darah, kan, itu. Nah, kalau plasentanya sudah lepas, maka pembuluh darahnya terputus, ya. Kalau pembuluh darah terputus, maka akan mengeluarkan darah, ya. Nah, dengan kontraksi itu mencoba untuk si pembuluh darahnya ini menutup. Kalau nggak kontraksi, apa membuka terus, ya otomatis berdarah terus, gitu. Tujuannya kayak gitu. Ya, kemudian ya tadi, dengan kandung kemihnya penuh, dia nanti menggeser posisi rahim, ya. Posisi kandung kemih itu ada di sini. Nah, rahim itu harusnya di tengah. Kalau kandung kemihnya penuh, mendesak rahim, jadinya rahim posisinya jadi ke samping, gitu ya. Oke, kembali ke sini. Jadi pastikan dulu kandung kemih ibu kosong, ya. Sama menghindari supaya nanti di tengah-tengah nggak minta pipis, gitu. Sebentar, sus, saya pengen pipis, kebelet jadinya karena dipegang-pegang misal, gitu. Ya. Oke, ya, kita awali pemeriksaannya di pemeriksaan dada, ya. Oke, di pemeriksaan dada kita lakukan inspeksi. Kita lakukan inspeksi, ya. Kita lihat, ya, bentuk payudaranya antara kanan dan kiri sama atau tidak, simetris atau enggak, ya. Kemudian sebagai bentuk adaptasi postpartum, biasanya payudara postpartum itu, ibu postpartum itu payudara yang siap untuk menyusui, maka yang tampak adalah dia tampak lebih besar. Nah, kita identifikasi, ya, apakah dia sudah mulai tampak besar seperti penuh terisi, ya, atau
masih apa ya? Oh, saya mau bilang kemper gitu gitu ya. Ya, dia gitu ya. Apa kata apa letoy? Dia gitu ya. Hanya untuk melihat adanya tanda-tanda bahwa payudara ini siap menyusui atau enggak gitu. Kemudian warnanya ya, warna payudara mungkin ada kemerahan ya, atau ya kemerahannya ini ada kemerahan yang tidak merata lah misal itu. Kemudian mungkin ada bisul atau apa, atau ada lesi gitu ya, itu yang perlu dilihat. Nah selain itu kita juga melihat areola dan puting ya. Apakah areola putingnya ini mengalami hiperpigmentasi ya, lanjutan dari adaptasi fisiologis kehamilan ya. Kemudian bagaimana dengan bentuk putingnya, menonjol atau enggak ya, karena kita mau menilai kesiapan dia untuk menyusui, ada penyulit atau enggak gitu ya. Itu. Kemudian sambil juga melihat apakah ASI atau kolostrum sudah keluar atau belum. Ada yang dia nggak perlu dipencet mungkin udah kelihatan tuh rembes gitu ya. Nah ada juga yang masih harus perlu kita lakukan stimulasi baru keluar. Nah itu inspeksi. Lanjut ke palpasi ya. Di palpasi ya kita mempalpasi payudara, kedua payudara kanan dan kiri ya. Kita palpasi ya, atau kita lakukan perabaan memutar searah jarum jam ya antara kanan dan kiri. Kita rasakan mulai dari suhunya ya, kemungkinan adanya massa ya, benjolan seperti itu. Kemudian baru kita cek pengeluaran kolostrumnya. Caranya gimana? Tarik bu putingnya, begitu. ASI keluarnya dari mana? Areola. Berarti putingnya nggak bisa mengeluarkan ASI. Lubang pengeluarannya ada di puting, tapi salurannya itu di areola gitu. Jadi kalau misalkan kalian hanya mencet putingnya aja, ya nggak keluar gitu. Karena kita pencet itu ujungnya, bukan bagian salurannya, duktusnya, pengumpulnya gitu. Makanya caranya adalah pada bagian areola kita tarik dulu ke belakang ya. Habis itu baru kita pencet ke arah pusat. Kebayang nggak? Jadi misal puting ya, ini areolanya ya, kita tarik gini baru gitu, supaya kayak kita mencet alirannya. Tapi kalau misalkan putingnya kita pencet, maka salurannya ketutup kan gitu. Makanya kalau bayi menyusui itu nggak cuman putingnya aja, tapi sampai dengan areolanya, minimal sebagian areola. Kalau cuma putingnya aja udah keluarnya nggak maksimal, ditambah puting ibu nanti lecet gitu ya. Oke, di situ payudara ya sudah inspeksi, palpasi, hal-hal yang penting sudah dilakukan ya, utamanya kesiapan terkait proses menyusui. Ya, kalau belum keluar berarti kan kita menemukan satu masalah ya, belum keluar, perlu ada perawatan lagi. Tapi belum keluarnya ini sebenarnya normal nggak sih kalau di hari pertama sampai ketiga? Normal ya, nggak normal ya kalau dia sudah hari keempat, 5, 6 kok masih belum keluar juga ya. Makanya perlu perawatan tambahan. Kalau untuk berat sekali pijat oksitosin sebenarnya tidak melihat apakah sudah keluar atau belum, karena kalaupun sudah keluar diberikan juga nggak apa-apa, karena tujuannya untuk memperlancar ya. Sudah, kemudian payudara sudah, kita beralih ke abdomen ya, tutup payudara ibu ya. Kemudian kita ke abdomen ya. Di abdomen ya kita lihat ya, apakah ada luka bekas operasi, luka baru apa luka lama ya. Kalau luka baru ya berarti kita curiga, ternyata ibunya mungkin dia SC gitu
Mas Ibu, kita sebelumnya sudah membaca rekam medis pasien, tapi yang memastikan saja, takutnya kita salah pasien, bisa aja tuh terjadi, ya. Itu kemudian stretch mark, linea nigra itu ya kemungkinan masih ada, bukan kemungkinan, memang masih ada, ya. Setelah itu baru kita palpasi, ya. Palpasi, ya. Yang pertama dilakukan adalah taruh tangan yang kanan ada di atas simfisis, ya, di atas simfisis ibu. Kemudian tangan yang kiri bisa melakukan perabaan. Yang kita raba pertama adalah kita merasakan apakah ada kontraksi atau enggak, ya. Apakah perut ibu keras atau enggak? Kalau keras berarti dia berkontraksi dengan baik. Tapi kalau lembek maka harus kita lakukan masase. Gimana caranya masase? Diremas-remas itu, di jet gitu, enggak, ya, cukup di stimulasi aja dengan, ya, memutar pelan tapi tegas tapi lembut. Gimana tuh? Susah ya, ya gitu deh, ya. Pokoknya bukan ditekan-tekan gitu ya, tapi cukup dikasih pijatan halus aja, ya, sampai dengan perut ibu kembali berkontraksi, gitu, ya. Kemudian normalnya harusnya berkontraksi, ya. Setelah kita rasakan bahwa kontraksi ibu baik, kemudian kita lakukan pengukuran tinggi fundus uterusnya. Caranya, ya masih sama kok kayak pemeriksaan pada ibu hamil, ya. Bagian fundus kita kumpulkan, ya, kemudian kita rasakan. Nah, patokannya itu masih di umbilikus. Kalau ibu baru banget nih ceprot abis ngelahirin gitu, ya, nah dalam 2 jam itu biasanya dia masih setinggi pusat. Tapi lebih dari 2 jam biasanya dia sudah mulai mengalami penurunan sehari 1 jari, ya, atau bisa lebih cepat, gitu. Jadi setelah kita tahu puncaknya di mana, kemudian kita ukur saja, ya, berapa. Oh, sudah 1 jari di bawah pusat bisa, gitu. Kemudian setelah mengukur tinggi fundusnya, kita lakukan pengecekan lokasinya, ya. Lokasi fundusnya ini ada di mana? Tadi kaitannya dengan kandung kemih, ya. Normalnya posisi fundus itu ada di tengah, ya, ada di tengah. Kalau dia bergeser berarti kandung kemihnya kemungkinan penuh. Kalau penuh kita pastikan, oh iya ternyata tegang nih perutnya ibu, ya, bagian kandung kemihnya terasa penuh, maka kita minta ibu untuk berkemih, seperti itu. Karena jangan-jangan tadi bilangnya bu sudah pipis sudah gitu, ya, padahal ternyata belum. Ibu masih takut buat bergerak, masih takut buat ke kamar mandi, masih takut buat pipis, takutnya perih, apalagi misal ada luka di area perineum, bukan luka jahitan tapi mungkin bruising gitu, ya, lecet gitu, ya, bisa jadi. Oke, kemudian perut sudah, ya, tadi, yaitu kontraksinya, tinggi fundusnya, lokasinya, dan kemudian kandung kemih, ya. Setelah itu yang terakhir di perut adalah kita mengecek diastasis rectus abdominis atau DRA. Apa itu DRA? Peregangan otot dinding abdomen, ya. Jadi selama hamil perut ibu membesar, otomatis otot dinding abdomen itu mengalami peregangan, jadi dia melebar dan meninggalkan ruang, ya, kayak di gambar seperti ini. Nah, ini ruangnya. Nah, kita yang akan mengecek pelebarannya ini seberapa besar sih, gitu. Caranya, ya, ibu yang tadi berbaring dengan bantal, kita minta untuk tidak menggunakan bantal, ya. Setelah, saya ada yang ketinggalan. Tadi di awal pada saat kita melakukan pemeriksaan abdomen, ibu boleh saja jika untuk mengurangi ketidaknyamanan, ibu boleh diminta untuk kakinya sedikit fleksif, ya.
itu boleh. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Tapi baiknya diminta karena untuk mengurangi ketidaknyamanan tadi, ya. Kemudian tadi balik lagi ke daerah, ya, posisi ibu berbaring, boleh kakinya diluruskan, boleh difleksikan, ya. Kalau difleksikan dia nanti jadi lebih nyaman karena akan mengangkat kepalanya. Tuh, ya. Jadi posisi tangan kita yang kanan ada di yang kiri, enggak, yang kanan. Makasih, ya. Yang kanan. Yang ada di processus sipoideus, ya. Kemudian kita minta pasiennya, ya, ibu lehernya diangkat, ya, dagunya menyentuh dada, kemudian pandangan bisa mengarah ke bagian perut. Ya, gitu, ya. Tidak perlu kita bantu, tapi kita harus melakukan ini dengan cepat karena rasanya kan kayak mau sit up, ya. Jadi bikin nggak nyaman. Ayo Bu, diangkat lehernya, kepalanya sudah. Kemudian kita sambil meraba dengan cepat. Nah, apa sih yang kita raba? Ya tadi cekungannya tadi, rongganya tadi. Kita cari bagian yang paling lebar, ya, kita rasakan. Jadi yang kita raba nih ini nih, bagian sini, ya. Kita rasakan mana yang paling lebar. Misalkan nih seperti ini, ya. Berarti kan nanti kita akan menemukan bagian lebarnya di sini kan. Nah, ini yang kita ukur. Seberapa lebar sih? Gitu ya. Kita bisa pakai jari kita untuk mengukur lebarnya. Ya, kemudian juga panjangnya ya biasanya paling sih dari processus sipoideus sampai umbilikus atau ke bawah sedikit. Gitu. Tapi nanti pelebarannya kadang benar beda-beda karena tergantung hamilnya besar banget apa enggak kemarin. Gitu ya. Sudah, setelah itu kembalikan ke posisi semula, pakaikan bantal kembali, ya, tutup abdomen, kita beralih ke perineum, ke vagina, ke area genital. Pada area genital, untuk memeriksa kita minta ibu posisi sit, ya. Jadi ibu miring ya Bu ya, ngebelakangin saya, ya. Kemudian kakinya ditekuk, ya, posisi sim kan. Oke. Kemudian buka celana dalam ibu, ya. Kemudian kita lihat area perineumnya, kita amati, ya, apakah pada area perineum ini terdapat luka jahitan atau enggak, atau mungkin ada luka lecet, ya. Kalau ada luka jahitan, maka selanjutnya adalah kita melihat adanya tanda-tanda infeksi dengan cara melakukan pengkajian REDA. Apa REDA? Redness, edema, ecchymosis, discharge sama approximation, ya. Redness R, ya, yaitu kemerahan. Apakah pada luka jahitan tersebut terdapat kemerahan, ya. Kemudian apakah terdapat edema, kebiruan, discharge, dan bagaimana penyatuan lukanya. Sebenarnya kalau ibu di hari masih early postpartum, ya, itu ada kemerahan, pada luka jahitannya kemerahan, ya. Kemudian mungkin masih kalau kebiruan kayaknya enggak sih, karena masih di awal, ya. Merah, bengkak gitu, ya, itu masih normal-normal aja, ya, masih normal aja. Kapan sih bisa kita identifikasi adanya tanda-tanda infeksi? Biasanya berapa lama proses penyembuhan luka itu terjadi? Awal mulai sudah ada perkembangan yang baik, bisa kita amati kapan? 3 hari sampai 1 minggu, ya. Itu awal-awal kita bisa melihat apakah ini lukanya mengalami progres yang baik atau enggak, ya. Kalau misalkan sudah lebih dari 3 hari, ya, kok masih ada rembes, ya, entah darah, entah cairan nanah gitu, ya, itu udah pasti kemungkinan ada tanda infeksi. Cairan itu bukan keluar dari vagina, ya, tapi dari lukanya. Jadi dari lukanya. Terus malah kemudian ditambah kok malah pada biru-biru misalnya gitu, ya. Kemudian merahnya makin terlihat merah gitu, ya, merah
ya gitu deh ya. Itu kemungkinan ya ada tanda-tanda infeksi. Intinya reda ini adalah untuk menilai adanya tanda infeksi dan hanya dilakukan jika pasien memiliki luka jahitan di perineum. Kalau nggak ada ya nggak perlu dilakukan reda. Gimana kalau ibunya pas SC? Cek reda nggak? Oh, enggak. Kenapa cek? Luka pasca operasinya iya dicek, tapi istilahnya bukan reda. Jadi reda ini istilah yang diberikan pada pemeriksaan adanya tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum. Ya, kalau di perut ya tetap ada kita ngecek tanda-tanda infeksi itu, kemerahan dan lain sebagainya, tapi namanya bukan reda. Jadi kalau misalkan nanti pengkajian redanya di bagian vagina nggak ada luka jahitan perineum ya skip aja, gitu ya. Oke, kemudian setelah cek perineum kita cek hemoroid, ada hemoroid atau enggak. Ya, kemudian juga sambil ditanya gimana Bu kalau misalkan ada luka tadi ya, sudah terasa sakit belum? Ya karena kalau misalkan early mungkin barangkali masih ada bius ya, sisa-sisa anestesi gitu ya. Nah, kalau misalkan emang iya ya sambil diedukasi gimana caranya mengurangi rasa nyeri ya. Kemudian sambil tanya, Bu ganti pembalutnya terakhir kapan? Gitu ya. 3 jam yang lalu terus gitu ya. Terus habis itu kita lihat pembalutnya ya, kita lihat pembalutnya ya, kita identifikasi. Kenapa kita harus lihat pembalut? Kita mau identifikasi lokeanya ya, yaitu jenis lokea apa sih saat ini. Kita cek warnanya ya untuk menentukan dia lokea apa ya, apakah warnanya merah segar, merah gelap, merah kecoklatan, merah kehitaman dan lain sebagainya ya, untuk menentukan dia lokea apa. Lokea ada apa aja? Rubra, serosa, alba ya. Semakin lama masa nifas ya, warna darah nifasnya semakin terang ya, sampai dengan ke alba tadi gitu ya. Kalau di awal masih serosa ya, itu untuk ke warna. Kemudian warna jumlah warna bau dulu deh, bau ya, baunya seperti apa? Bau tanah, Baunya bau darah. busuk apa bau normal biasa, bau tanah ya, seperti darah mens ya. Emang darah mens bau tanah? Mungkin kalian lebih nggak mengidentifikasi itu bukan bau tanah kali ya, lebih ke bau besi ya. Atau kalau tadi kelas yang satunya bilang oh kayak air sumur kali ya Bu ya. Ya jadi bau tanah kayak bau air sumur kali ya Bu. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi kayak ya kan hujan kena tanah tuh langsung cium gitu ya, ada yang kayak gitu. Tapi itu enak. Loh, justru malah jadi pertanyaan nih. Loh, emang darah mens kamu sebau itu? Enggak kan? Ya enggak, ya kalau normal ya enggak. Jadi ya jadi gimana? Jadi jangan mendeskripsikan darah head kita tuh sekotor itu gitu. Ya sama aja, darah nifas sama darah menstruasi ini akan sama-sama yang dikeluarkan dari organ reproduksi, dari rahim. Ya cuman beda penyebabnya aja ya. Menjadi bau kalau ya mungkin udah lama nggak ganti-ganti pembalut ya nggak. Coba kalian cium yang benar-benar baru keluar, nggak pernah. Makanya yang kalian deskripsikan adalah yang ada di pembalut itu gitu ya. Kalau itu udah bercampur sama keringet ya, apalagi habis pipis kena air nggak ganti pembalut ya, sudah macam-macam lah. Akhirnya baunya ya. Ya. Oke, balik ke sini ya. Balik ke lokea
Jadi kemudian bau tadi ya, setelah itu baru jumlah. Nah, jumlahnya kita lihat aja. Pada pembalut ibu itu terisi seperberapa banyak sih? Ya, apakah satu pembalut penuh itu sudah terisi penuh ya, atau hanya sebagian, sepertiga, seperempat? Ya, kita ibaratkan seperti itu saja. Tidak perlu kita ibaratkan berapa banyak darah yang dikeluarkan itu dalam hitungan mili. Karena sulit untuk kita deskripsikan. Ya, emang mau kalian peres? Ya, gitu. Meskipun sebenarnya dengan ukuran pun ya kita bisa melihat ya, kita perkirakan berapa mili. Tapi ya sekarang kita tahu ukuran pembalut masing-masing juga udah beda-beda ya. Tapi ini kita gambarkan pembalutnya adalah pembalut nifas. Jadi pembalut nifas emang sepanjang ini ya, bukan pembalut menstruasi yang ada kawatnya, ada kawat ada sayap. Sakit dong. sorry jam kawan ya kan. Ada sayapnya, kemudian apa, comfort night, cooling, iya, daun sirih, nah itulah. Ini pakai gini aja, ya cuma seperti ini saja. Jadi karena memang untuk benar-benar melihat dari pembalut sebesar ini gitu ya, itu jumlahnya penuhnya seberapa sih? Itu supaya tolak ukurnya sama gitu ya. Dan tidak disarankan ibu postpartum itu pakai pampers. Gimana kamu mau mengidentifikasi dia perdarahan atau enggak? Pampers kan dia lebih luas, lebih lebar gitu ya. Kita nggak bisa menilai akhirnya apakah dia perdarahan atau enggak gitu. Terus jumlah tadi ya, jadi terisi separoh, penuh, sepertiga atau seperberapa. Kemudian juga makanya di awal kita tanya ganti pembalutnya kapan terakhir. Dari yang kita mau berita tadi, oh tadi 3 jam sebelumnya, misal udah 3 jam, kemudian pembalutnya udah penuh nih, wajar nggak? Wajar. Kecuali kurang dari 1 jam kok udah penuh, maka kita harus curiga ada perdarahan. Itulah tadi tujuannya kenapa kita tanya kapan terakhir ganti pembalut. Ya, udah. Kemudian konsistensinya, ya, di pembalut seperti apa, ya? Apakah di permukaan pembalutnya disertai juga dengan adanya stolsel, ya, gumpalan darah? Gitu. Gumpalan darah itu bisa terjadi dikarenakan darah mengendap terlalu lama, gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada stolsel, apalagi sampai besarnya sekepalan tangan, ya kita juga harus curiga ada perdarahan. Ya, ada perdarahan. Kalau dia itu keluar dari vagina, harusnya kan langsung meresap, ya, langsung meresap ke pembalut. Tapi kalau dia keluarnya dari vagina itu sudah berupa gumpalan, ya berarti kan di dalam itu ada perdarahan, ya, ada perdarahan. Nah, kalau ada gumpalan kita harus cek juga kontraksinya, ya, kontraksinya baik apa enggak, gitu. Kalau misalnya kontraksinya tadi lembek kan kita masase. Nah biasanya kalau itu gumpalan-gumpalannya ikut keluar. Kita sambil mengamati vulvanya gitu ya. Biasanya diikuti dengan pengeluaran darah sambil di masase tadi gitu. Itu kemudian sudah ya, oke. Karena sudah penuh gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak penuh, ya karena kita udah buka, ya harusnya diganti, ya. Kalau tadi udah 3 jam penuh, ya otomatis ya ganti. Dan kita harus lakukan vulva hygiene dulu, ya. Vulva hygiene sebenarnya bisa dilakukan oleh pasien secara mandiri, dan harusnya ya mandiri, gitu ya.
ini kita bantu karena saat kita juga punya tujuan untuk mengamati tadi area lukanya, ya. Kemudian juga mungkin mau dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengecek barangkali ada yang tertinggal, gitu, ya. Tapi di sini vulva hygiene di sini tujuannya hanya untuk membersihkan aja, gitu ya. Oke, nah untuk melakukan vulva hygiene tadi kan sudah pembautnya dilepas ya. Kemudian kita posisikan kaki pasien itu dorsal recumbent. Ya, dorsal recumbent. Kita taruh pelak. Angkat pantatnya dulu. Oke. Ya, kemudian kita pasang. Tadi sarung tangan sudah dipakai ya sejak awal. Nah, setelah itu kita guyur. Bukan, silakan pipis Bu. Ya. Kita guyur. Jadi tangan yang kiri bisa sambil membuka vulva, ya. Kita guyur ya, kemudian bagian-bagian yang ada lengket-lengket sisa darah ya mungkin bisa disiram lebih banyak ya supaya nanti bisa gampang dibersihkan ya. Begitu sampai area selangkangan ya, bahkan mungkin kalau sampai ada yang area paha juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau sudah bengkok ya, kemudian ambil kapas minimal 5 ya. Oh, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Ini ditambahkan NaCl. Ya, setelah itu ini sudah dibasahi tadi NaCl, kita bersihkan. Ya. Pertama adalah mayora kanan, mayora kiri, minora kanan, minora kiri, dan sampai dengan anus. Kalau masih ada bagian-bagian kotor bisa ambil kapas lagi dibersihkan ya, bahkan sampai paha semuanya sampai bersih. Itu sudah. Kemudian bisa lepas sarung tangan ya, pakaikan pembalut. Pakaikan, kemudian kita bereskan. Selimutnya sudah kotor, bisa kita ganti, barangkali tadi kena basah, ya. Ya, luruskan lagi. Sudah, kita periksa ke ekstremitas bawah ya. Yang ekstremitas bawah kita lihat ya, apakah kaki ibu bengkak ya. Kemudian untuk memastikan bahwa ini beneran bengkak atau cuma gemuk ya, kita lakukan pemeriksaan pitting edem ya. Jadi kalau bengkak itu pitting edemnya ada. Apa itu pitting edem? Caranya gimana? Ditekan. Terus kalau kurang dari 1 detik belum kembali ya berarti edem ya. Itu jadi untuk membedakan apakah dia ini gemuk atau dia edem ya. Kemudian dilihat juga ada varises atau enggak ya. Setelah itu baru kita lakukan palpasi, kita raba dulu sekitaran kaki ya, kanan dan kiri teraba hangat atau enggak ya, karena ada peningkatan vaskularisasi tentunya. Kemudian kita cek Holman sign ya, untuk melihat apakah ada kemungkinan tanda tromboflebitis ya, penyumbatan pada trombus. Caranya yaitu tangan kiri bisa memegang area lutut ya, tangan kanan pegang telapak kaki ibu, kemudian yang kiri lutut ditekan ya, ditahan maksud saya. Kemudian yang telapak kaki kita dorong ke arah dorsokranial
nggak perlu diangkat ya, nggak perlu diangkat, cukup didorong ke alat dorsokranial aja. Tanyakan ke ibu, sakit nggak bu? Kalau misal sakit berarti ada kemungkinan dia tromboflebitis ya, cek kanan dan kiri ya. Setelah itu kita terakhir adalah mengecek refleks tendon ya, tendon Achilles pakai hammer refleks. Kita ketuk bagian Achillesnya. Responnya harusnya dia fleksi kanan dan kiri. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Kalau tidak ada, silakan salah satu mencoba. Yuk, salah satu siapa?